والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ini, kita menjadi hamba-hamba yang selalu diistiqomahkan, yang selalu dilangkahkan, yang selalu dihadirkan, yang selalu dibantu dengan hidayah dan juga inayahnya, membersamai kita bersama-sama untuk terus berjalan, untuk terus merangkak, untuk terus berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyari perkara-perkara yang hakikat, nyari perkara-perkara yang pasti, nyari perkara-perkara yang akan kita temukan di akhirat nanti, nyari perkara-perkara yang menjadi kehidupan kita yang sebenarnya, yang menjadi awal kita mengirimkan hidup kita di dunia ini untuk menjadi hidup yang abadi, melanggengkan ibadah kita, melanggengkan kesenangan kita, melanggengkan waktu kita, melanggengkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita langgengkan agar tetap kita temui sampai di akhirat nanti. Sampai di akhirat nanti. Makanya para ulama mengatakan la aisha illa aishal akhirah. Hidup yang sebenarnya itu ya di sana. Hidup yang sebenar-benarnya hidup itu ya di akhirat nanti. Karena kalau di dunia ini ada batas waktunya, ada finishnya, ada akhir dari hidup ini. Tapi kalau di akhirat tidak ada akhirnya. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya kematian, sudah tidak ada lagi yang namanya kesusahan, sudah tidak ada lagi yang namanya capek-capek, sudah tidak ada lagi perkara-perkara yang semacam itu. Kalau kita mendapatkan nikmat di akhirat, kalau kita hidup dengan sebaik-baiknya hidup, maka akan dapat juga sebaik-baik kematian, seindah-indah tempat kembali, sebagus-bagusnya kebersamaan, sebagus-bagusnya perkumpulan. Makanya jangan sampai kita merelakan waktu kita yang cuma 1 jam, 2 jam untuk duduk sabar ngaji, untuk duduk sabar berzikir, untuk duduk sabar melakukan ritual-ritual kebaikan. Jangan sampai jenengan merasa rugi akan hal-hal tersebut, akan hal-hal yang semacam itu, karena balasan dari perkara yang kita usahakan dengan mengalahkan hawa nafsu kita yang kecil-kecil ini, kita relakan enak-enak sedikit, kita relakan nyaman-nyaman yang sebentar, kita relakan santai-santai yang sedikit untuk nanti dapat balasan majelis yang lebih indah bersama orang-orang yang lebih mulia, bersama manusia-manusia pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para kekasihnya Allah, bersama para orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang mulia tersebut. Kalau kita memuliakan duduk kita di dunia, kita akan dikasih kemuliaan bersama orang-orang yang semacam itu untuk kita duduk bersama. Gitu. Jadi balasan dari duduk-duduk yang seperti ini adalah dapat duduk-duduk yang lebih indah di akhirat nanti. Dan kalau di surga tempatnya, kalau di tempat kenikmatan tempatnya, ini manusia yang ada di situ ini kan orang-orang pilihannya Allah, para kekasihnya Allah, orang-orang yang di dunia mereka juga mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan keinginannya, mengalahkan egoismenya, mengalahkan pikiran-pikiran buruknya. Mereka alihkan untuk itu semuanya untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat keindahan tempat. Maka ketika kita melangkah di langkah yang sama, ketika kita jalan di jalan yang sama, ketika kita menirukan orang-orang yang semacam itu, maka Allah Ta'ala juga akan menempatkan kita di tempat yang sama.
Tapi kalau kita merendahkan hidup kita, merendahkan, memilih untuk nyantai-nyantai yang tidak seberapa, memilih untuk leha-leha yang tidak seberapa, memilih untuk tetap egois, memilih untuk tetap males-malesan, memilih untuk tetap melakukan kemaksiatan, maka jangan salahkan Allah Ta'ala kalau kita juga digabungkan sama orang-orang rendahan, sama orang-orang yang dihinakan, sama orang-orang yang ditempatkan fi asfali safilin, di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita berada di tempat yang baik, disyukuri. Alhamdulillah aku ketemu pengajian. Alhamdulillah aku duwe kanca-kanca sing ngejaki pikiran, tahlilan, yasinan, sobone neng masjid, ndak kikuk di dalam masjid, ndak merasa aneh di dalam masjid, ndak merasa aneh di kumpulan-kumpulan yang baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala masih mau menggunakan saya untuk wasilah menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk wasilah seperti nama majelisnya kita, al-wasilah. Wasilah ini napa? Perantara, jadi perantara penyambung kita sama orang-orang yang sevisi dan semisi untuk sama-sama merindukan Nabi Muhammad, sama-sama nyanjung Nabi Muhammad, sama-sama kenal sama orang-orang yang ada di sekitarnya Nabi Muhammad, karena semua yang berkaitan sama Nabi Muhammad akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali di dalam pembahasan kita. Kemarin kita menyelesaikan pembahasan yang berkaitan tentang masjid, tentang i'tikaf, tentang adzan, tentang iqamah. Maka selanjutnya masih berkaitan dengan ibadah yang ada di dalam masjid. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini fasrun wa 'alaika bil mubadarah bis salah awwal al-waqti bihaitsu la yu'adhdhinul mu'adhdhin likulli maktubatin illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Beliau mengatakan, wahai hamba-hamba, wahai orang-orang yang serius mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya engkau untuk bercepat-cepat menuju salat, bil mubadarah bis salat, cepat-cepat untuk melaksanakan salat awalal waqti, di awal-awal waktu, di awal-awal waktu masuknya sholat, awal waktu yang sudah pasti masuk sholat, bukan sebelumnya, jam 11 siang ngene enake sholat duhur jam 11 cepet kan. Saya melaksanakan sholat bahkan sebelum azannya muadzin. Sah mboten sholatnya? Mboten lah, niki kecepatan. Bukan bercepat-cepat tapi kecepatan, kecepatan untuk melaksanakan sholat. Jadi yang dimaksud dengan mubadarah bisalah, cepat-cepat sholat di awal waktu, itu adalah sholat di waktu yang dikatakan oleh para ulama bil waktul fadilah. Jadi para ulama itu membagi waktu, setiap waktu-waktu sholat itu menjadi 6 macam bagian. Ada kalanya namanya waktu fadilah, ada namanya waktu jawaz, ada namanya waktu jawaz bil karoha, ada yang namanya waktu hurmah, keharaman, dan lain-lain. Nah, yang namanya awal waktu ini yang dinamakan dengan waktu fadilah. Waktu fadilah itu sekiranya apa? Rasulullah SAW setelah melaksanakan Isra Mi'raj dapat kewajiban untuk melaksanakan sholat sehari 5 waktu, gitu. Setelah nyang-nyangan karena dipengaruhi oleh Nabiullah Musa, Muhammad dari mulai 50 jadi 45, turun 40, turun 35 sampai jadi 5 itu sama Nabi Musa suruh ngenyang lagi. Minta lagi keringanan, arep lingan piro nek? 1, 2, saya sudah malu. Laqad istahyaitu min rabbi, saya sudah malu wahai Musa. Saya sudah malu kepada Tuhanku, masa sholat sehari 5 waktu masih minta dikurangi lagi. Maka setelah itu besoknya Rasulullah Isra Mi'raj malam hari, tapi pagi harinya, subuh harinya masih belum melaksanakan sholat subuh. Rasulullah belum melaksanakan sholat subuh karena belum ngerti gimana caranya sholat
yang dimaksud 5 waktu tersebut. Baru ketika datang waktu duhur, nah malaikat Jibril datang ngimami Nabi Muhammad sholat di awal waktu duhur datang, awal waktu asar datang, awal waktu maghrib, isya, subuh. 5 waktu malaikat Jibril datang di awal-awal waktu. Setelah itu di hari yang kedua malaikat Jibril datang lagi di 5 waktu tersebut, tapi di akhir setiap waktu. Zuhur menjelang asar datang, asar menjelang maghrib datang, maghrib menjelang isya datang, isya menjelang subuh datang, subuh menjelang habisnya waktu subuh datang. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan as-salatu lima bainahuma ya Muhammad. Salat itu boleh dilakukan di antara kedua waktu tersebut wahai Muhammad. Makanya namanya waktu salat itu mulai dari awal sampai akhir itu namanya salat, namanya waktul jawaz. Waktu yang diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan salat di dalamnya. Salat duhur masuk waktunya jam berapa? Misalkan jam 12. Asar masuknya jam berapa? Jam 3. Maka kita mau sholat jam 12 boleh, jam setengah 1 boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, setengah 3 boleh, jam 3 kurang seperempat boleh. Yang penting belum adzan asar boleh kita sholat di antara keduanya. Jadi di awal waktu sama akhir waktu malaikat Jibril itu datang. Terus yang namanya waktu fadilah yang dikatakan sholat toh kamu sholat, jadilah yang terawal di dalam sholat, jadilah yang paling awal di dalam sholat, seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah, wa alaika bil mubadarah bis salah awal al waqt. Jadi sholatlah kamu di awal-awal waktunya, sekiranya la yu'adzanul muadzin, sekiranya ketika azan dikumandangkan di setiap waktu sholat kamu sudah dalam keadaan wudhu, kamu sudah berada di dalam masjid. Ini orang-orang paling awal, ini orang-orang yang paling serius, ini orang-orang yang punya kerinduan di dalam hatinya dengan masjid. Ini orang-orang yang dikatakan sama Rasulullah SAW, rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, laki-laki orang-orang yang hatinya itu terpaut sama masjid, yang hatinya itu punya kaitan dengan masjid. Maksudnya punya kaitan itu gimana? Ya nunggu setiap masuk waktu sholat itu ngenteni. Engko asar aku mau ke masjid jam sekian. Nanti duhur aku mau berangkat jam sekian. Nanti maghrib. Jadi datang jadi keluar dari satu sholat dan sudah memikirkan sholat berikutnya. Masuk waktu berikutnya, mikirkan waktu berikutnya. Ini salah satu golongan yang dikatakan sama Rasulullah, ya nanti di hari kiamat adallahumullahu yauma la dhilla illa dhill, akan dapat naungan-naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat-cepat berangkat ke dalam masjid. Kalau Habib Abdullah ini mengatakan jadi azan itu ya ketika azan kamu sudah wudhu, kamu sudah ada di dalam masjid. Kalaupun misalkan tidak bisa, fa'ilam taf'al dzalik, kalau kamu tidak bisa seperti itu, fala aqalla min an ta'khud fil istidadi lis-shalah min hina tasma'in adzan, maka sehendak-hendaknya atau sekurang-kurangnya begitu azan dikumandangkan kamu sudah berangkat untuk menyiapkan dirimu melaksanakan sholat. Azan langsung wudhu, azan langsung berangkat ke masjid, azan tidak nunggu komat. Omahku cedek aja, engkau komat melayu iso. Enggak seperti itu, ya enggak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka yang namanya istijal fi kulli syai. Jadi enggak senang sama yang namanya terburu-buru di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam sholat. Makanya Rasulullah ketika melihat ada para sahabat yang ke masjidnya itu lari-lari, sehingga sholat dalam keadaan orang kalau cepet-cepet istilahnya, kalau mepet gitu kan mesti cepet-cepet. Salah imamnya ruku, salah imamnya gini, gitu. Otomatis takbiratul ihram itu dalam keadaan hatinya tidak tenang. Iki deg-degannya seeneh, deg. Apa neh lah omahe watu, apa neh lah masjidnya di atas. Enggak hondo dan lain sebagainya. Ini dikduknya ini masih ada. Makanya Rasulullah mengatakan la
jangan kalian itu terburu-buru di dalam sholat. Yang kamu dapati dari imam lakukan, yang kamu tidak dapat sempurnakan. Yang kamu temui dari imam lakukan, yang kamu tidak ketemu atau yang terlewat dari kamu sempurnakan di akhir. Jadi berarti gimana? Kalau kita datang ke shaf, kita datang untuk sholat berjamaah, imamnya rukuk, takbir langsung rukuk. Imamnya dalam keadaan i'tidal, takbir i'tidal. Imamnya sujud, takbir sujud. Jadi seperti itu yang diajarkan sama Nabi. Yang kamu temui imam seperti apa, lakukan seperti yang dilakukan imam. Yang tidak sempurna darinya disempurnakan nanti setelah imam ini salam. Jadi misalkan kita dapetin imam sudah i'tidal, imamnya Allahu Akbar, sudah berdiri dari rukuk, ya sudah kita Allahu Akbar i'tidal. Tangannya diginikan, ikut i'tidalnya imam. Habis itu sujud. Tapi gimana ini? Rakaat yang saya nemui imam sudah i'tidal ini sah apa enggak? Dianggap apa enggak? Dianggap satu rakaat apa enggak? Enggak. Karena ada rukun-rukun sholat yang terlewat, enggak dianggap satu rakaat, enggak dianggap satu rakaat. Nanti setelah imamnya salam, kita nambah satu rakaat lagi. Kita nambah satu rakaat lagi. Masuk imamnya sudah sujud. Allahu Akbar sujud. Sujud. Nanti ikut duduk di antara dua sujud. Enggak usah ngenteni saya imam ngadeg guys. Ini namanya nunda-nunda sholat. Ini namanya nunda-nunda sholat. Jadi yang diajarkan Nabi, apapun yang kita temui dari imam, lakukan langsung. Nggak usah diinteni, nggak usah ngenteni imamnya berikilah. Toh yang nanti kalau saya ikut itu, rokaat saya itu tidak dianggap. Rokaatnya boleh jadi tidak dianggap. Dari segi fikih rokaatnya itu tidak dianggap satu rokaat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala itu tidak pernah menyia-nyiakan amal baik kalian sekecil apapun selama itu keluarnya dari imam. Selama itu keluarnya itu dari iman. Selama kita melakukan sesuatu karena keimanan kita, itu dianggap amal kebaikan sama Allah Ta'ala. Allahu Akbar, nemuinnya imam sudah sujud, sujudnya dapat pahala. Duduk di antara dua sujudnya dapat pahala, sujudnya lagi dapat pahala, meskipun tidak terhitung satu rakaat. Allahu Akbar, imamnya i'tidal, kita dapat pahalanya i'tidal, dapat pahalanya sujud, dapat pahalanya itu semuanya tidak disia-siakan sama Allah Ta'ala selama amal kebaikan itu keluarnya dari iman. Makanya ekspresi dari iman ini tadi tidak bisa kalau tidak pakai ilmu. Ekspresi iman, kita bisa melakukan segala sesuatu itu pakai iman kalau ngerti ilmu tauhid, kalau ngerti ilmu tentang Allah, kalau ngerti gimana caranya Allah Ta'ala itu membalas ini dan membalas itu, gimana cara Allah Ta'ala membuat batasan-batasan bagi manusia, gimana cara Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan sholat, puasa, zakat, kenapa, itu semuanya baru akan keluar iman-iman dari dalam semua ilmu-ilmu tersebut. Dari itu semuanya, makanya Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan. Makanya jangan rugi aku nggak jadi sak rakaat lagi. Tangan tani imamnya berdiri saja, jangan. Jenengan yang eman-eman karena tertinggal gerakan-gerakan yang di situ kita pahalanya bukan pahala sendirian, tapi pahala sholat sama imam. Karena kalau jenengan sholat masbuk gitu ketinggalan satu rakaat atau ketinggalan dua rakaat, ini rakaat kita yang bersama imam dapat pahala jamaah, yang di luar itu sing kita nyempurnakan setelah salam itu dihitungnya pahala sendirian. Dihitungnya pahala sendirian, bukan pahala jamaahan. Sing dihitung jamaahan yo sing bareng imam. Namanya jamaahan itu sholat bareng-bareng. Lek separuh bareng imam, separuh ndak bareng imam, ya separuh jamaahan, separuh ndak jamaahan. Nemuin imam wis garek tahiyat, ya sudah dapatnya
tahiyat. Tapi sebagian ulama berbeda pendapat. Ini afdolnya mana ini? Kalau misalkan ada ada sholat berjamaah di depan, tapi sudah tinggal tahiyat akhir. Sedangkan kita baru datang, mana afdolnya? Ikut jamaahnya imam yang pertama yang lebih awal waktunya, apa bikin jamaah baru lagi? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap lebih afdol yang jamaah yang pertama. Karena apa? Karena waktunya yang lebih awal. Tapi ada yang mengatakan afdolan bikin jamaah baru. Kalau ada orang-orang yang bisa kita ajak berjamaah, lebih afdol bikin jamaah baru, karena di situ jamaah kita akan sempurna. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi sebagian yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan yang di awal waktu. Yang dimenangkan tetap yang jamaah yang pertama, walaupun garek tahiyat tok, walaupun misalkan cuman 1 rakaat saja, karena dia punya keafdoliahan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Jadi yang dimaksud waktu fadilah di sini adalah waktu sekiranya antara adzan sama sholatnya kita itu cuman cukup dipakai untuk sholat dan segala macam yang berkaitan dengan sholat. Mulai dari wudhu, setelah itu iqomah, bleber sajadah, make mukena, ngerapikan mukena, bersiwak dan lain-lain. Selama itu sholat dan yang kaitannya dengan sholat sampai akhir sholat, di situ namanya waktu fadilah. Di situ namanya waktu fadilah. Yang di luar itu bukan lagi waktu fadilah, bukan lagi waktu yang paling mulia, bukan lagi waktu yang paling mulia di dalam sholat. Min hina tasmala. Jadi kalau misalkan tidak bisa kamu ketika azan itu sudah di masjid, sudah wudhu, sudah hadir, nunggu azan, maka setidak-tidaknya ketika begitu azan itu terdengar, kita sudah persiapan untuk melaksanakan sholat. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fadlu awwalal waqti ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunya. Sesungguhnya fadilahnya sholat di awal waktu sama sholat di akhir waktu itu kayak keutamaannya dunia sama akhirat. Dunia sama akhirat ini bisa jenengan baik, bisa kita bandingkan. Bisa, Bu. Keafdoliahannya dunia sama akhirat itu tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kalau kita punya lampu, punya cahaya yang paling terang yang pernah kita lihat di atas muka bumi ini, paling pol-pole nopo? Matahari. Matahari itu pol-polnya cahaya yang paling terang, yang paling padang, yang paling bisa nerangin semua tempat, itu adalah matahari. Tapi dikatakan kilauannya perhiasan orang-orang yang ada di dalam surga, gelangnya kah, antingnya kah? Bukan gelangnya, antingnya loh ya. Cahaya kilauannya itu tadi, kilauannya perhiasannya penduduk surga itu kalau dibandingkan sama cahaya yang ada di bumi, yang ada di alam dunia, itu akan menutupi cahayanya matahari, seperti halnya cahaya matahari menutupi cahayanya bintang dan juga bulan. Kita malam, kalau malam jenengan ngelihat ke langit, bintangnya kelihatan, bulannya kelihatan. Kenapa kok seperti itu? Karena mataharinya menghilang, Karena mataharinya menghilang. Begitu masuk waktu siang, matahari itu muncul, bulannya ada napa mboten? Ada, tapi tidak ketok. Bintangnya ada apa enggak? Ada, tapi tidak kelihatan. Karena saking padangnya si matahari, karena saking terangnya matahari, itu kilauannya perhiasannya penduduk surga itu jadi bisa menutupi cahayanya matahari seperti matahari menutupi cahayanya bulan, padang banget. Tapi bedanya kalau cahayanya di dalam surga, cahaya yang di dalam surga, kilauan yang ada di dalam surga itu tidak terasa panas, tidak terasa menyakitkan,
ndak terasa menyilaukan mata, nggih, ndak bikin sakit, nggih. Meskipun di telinga kita, meskipun di tangan kita, meskipun di kaki kita, meskipun di leher kita, itu ndak akan menyakitkan sama sekali. Karena rasa sakit dibuang semua sama Allah Ta'ala, ndak akan pernah dirasakan sama penduduk surga. Rasa sakit, rasa capek, rasa nggak enak, rasa ngantuk aja ndak ada. Kalau tidur ada, tidur karena kita kalau tidur itu ada kenikmatan di dalamnya. Kalau ngantuk ndak ada. Di surga itu ndak ada ngantuk, ndak ada capek, ndak ada pegel-pegel, boyok kuning, ndak ada. Semuanya dihilangkan sama Allah Ta'ala. Ini keadaan di dalam surga. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jadi dikatakan awal waktu sholat sama akhir waktu sholat itu keafdoliannya kayak dunia sama akhirat. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Makanan surga sama makanan dunia tidak bisa dibandingkan. Minuman surga sama minuman dunia tidak bisa dibandingkan. Gitu. Pakaian surga sama pakaian sama pakaian dunia tidak bisa dibedakan. Orang-orang yang ada di dalam surga itu sama Allah Ta'ala walibasuhum fiha harir, disuruh dipakaikan mereka itu dipakaikan pakaian mulai dari sutra yang lembut ada, sutra yang tebel ada, mau warna apa ada, yang pengen lembut kayak apa ada. Dan satu orang pakai bajunya itu bisa pakai sampai 70 lapis pakaian. Jangan kadek kelambi pol-pole di dunia kuatnya itu berapa baju? Telu wes ngene kas. 3 aja sudah kayaknya sudah sudah berat, bukan cuman berat, yo panas, yo sumuk, yo angel gitu. Nah, ini pakaian dunia ini seperti ini. Pakaian surga kita pakai baju sampai 70 lapis tapi tidak berat sama sekali. Ndak berat, ndak bikin capek, ketok kabeh. Kita kalau pakai baju sebagus-bagusnya baju kita, kalau dilapisi baju yang lain, yang dalam kelihatan apa mboten? Ndak kelihatan. Iki lambimu sing jero warnane apa to? Ndak kelihatan. Di surga kita pakai 70 lapis pakaian dan semuanya bisa kita pamerkan. Sing loro nomor warnane iki, sing ketelu warnane iki. Dan ndak ada cara. Ndak bisa dibayangkan makanannya, tidak bisa dibayangkan tempatnya, tidak bisa dibayangkan. Minggu Rebu kemarin saya bahas tentang surga. Bu Istiqomah sampai ngeluh, kayak apa itu istilahnya bayangannya kebahagiaan di dalam surga itu tidak nemu, Bu. Tidak nemu. Jenengan pengen makan sesuatu, ini kita berdiri bisa metik, kita duduk bisa metik, geletak bisa metik. Begitu kita metik buah, misalkan kita pengen mangga, kita metik mangganya, begitu nyampe di tangan kita sudah kekupas. Begitu kita dekatkan ke mulut kita, ini istilahnya sudah terbelah. Begitu masuk ke dalam mulut kita, ndak katek dipamah masuk, nggak pakai jenengan capek-capek masuk dia. Dan rasanya makanan ini tadi, rasanya makanan di dalam surga itu tadi bisa bertahan di mulut kita selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Jenengan makan mangga, habis itu minum mangganya seenek ngomong mboten. Saya ingat nenek saya saking senengnya sama durian, kalau sudah makan durian tidak mau dikasih minum, engko hilang rasanya. Nanti hilang rasa duriannya. Ini jenengan tidak usah kayak gitu. Di dalam surga ini rasa nikmatnya makanan itu akan bertahan di mulut kita 1000 tahun. Dan setiap gigitannya rasanya selalu jadi lebih enak. Ini mangga, jenengan makan mangga gigitan pertama enak. Gigitan kedua rasanya lebih enak daripada yang pertama. Ketiga enak lagi dari yang kedua. Dan setiap kali kita gigit, gigitan rasa yang pertama itu masih terasa. Iso, lidah ini bisa merasakan, oh nikmat yang gigitan saya yang kesekian, gigitan saya yang kesekian. Minum juga kayak gitu, minum 1 tegukan. Misalkan jenengan pengennya minum air kelapa, jenengan minum air kelapa, tegukan pertama nikmat. Tegukan kedua rasanya beda yang pertama tapi tetap rasanya air kelapa.
nggih, tetap rasanya air kelapa dan rasa itu bertahan di mulut kita selama 1000 tahun. Nggih, nikmat endi? Mau kita merelakan surga demi kenikmatan sesaat di dunia? Mau kita merelakan keenaan di dunia yang cuman sesaat mangan yo mek mlebu kene berwis hilang, metune yo ndak enak, ambune yo ndak enak gitu. Semuanya menyakitkan nggih. Jenengan kebelet pipis sakit dulu. Jenengan kebelet BAB sakit dulu. Nggih, apa yang ndak sakit di dunia? Nggih, apa yang ndak sakit di dunia? Capek ngunyah nggih. Kalau sudah umur iki untune garek nang ngarep tok, yang sini wis ndak bisa buat ngunyah. Nggih, kalau sudah ndak bisa ngunyah gitu di perut pencernaannya jadi ndak enak. Wis reno-reno nggih, nggih. Jadi istilahnya gini, kalau misalkan kita punya kesempatan di dunia ini nggih untuk melakukan kebiasaan seperti kebiasaannya orang-orang manusia pada umumnya, tapi bisa kita langgengkan sampai ke akhirat, kenapa enggak? Kalau kita bisa ngirimkan makan kita untuk bisa langgeng sampai akhirat, kenapa enggak? Kalau kita bisa minum untuk bisa kita kirimkan pahalanya sampai ke akhirat, kenapa enggak? Kalau kita bisa sholat untuk nyari akhirat, kenapa enggak sholat? Kalau kita bisa puasa untuk bisa dapat nikmat di akhirat, kenapa enggak puasa? Seperti itu. Kalau kita bisa dapat kebaikan, kenapa milih untuk enggak dapat kebaikan? Kalau kita bisa dapat kenikmatan, kenapa kita milih untuk menyengsarakan kehidupan akhirat kita yang enggak ada bandingannya sama sekali dengan kehidupan dunia? Nikmatnya lapis-lapis. Nggih, nikmatnya lapis-lapis, nikmatnya luar biasa nikmat. Nggih, malah sampai diibaratkan sama Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak bisa dipikirkan dengan akal, tidak bisa dibayangkan dengan mata kita, pendengaran kita tidak bisa membayangkan itu semuanya. Yang kita temui dari apa yang diceritakan oleh para nabi, ya diceritakan sama Al-Quran, itu cuma sekelumit kecil dari realita yang terjadi di akhirat nanti. Jadi seperti itu perbedaannya. Ini Rasulullah mengatakan sholat di awal waktu sama sholat di akhir waktu itu fadilahnya kayak dunia banding sama akhirat. Dunia banding sama akhirat, tidak ada bandingannya sama, tidak bisa dibandingkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad juga mengatakan awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Sesungguhnya di awal waktu itu ada ridhonya Allah. Ada ridhonya Allah ditaruh di salat-salat yang berada di awal waktu. Di akhir-akhir waktu adanya nopo? Ampunannya Allah. Di akhir waktu ada ampunan Allah, di awal waktu ada ridhonya Allah. Wa alaika bil muhafadzah ala sunanir ratibah allati arsyadaka syara ila fi'liha qabla al maktubati wa ba'daha. Dan hendaknya kamu selain cepat-cepat ke masjid, selain menggunakan salat itu diusahakan untuk berada di awal waktu, kecuali kalau ada udzur-udzur nggih. Kecuali kalau memang ada udzur-udzur kayak misalkan jenengan lagi safar atau lagi sakit nggih. Lagi sakit tidak kuat Kak, kalau misalkan harus sholat selalu di awal waktu, ini wudhu aja berangkat wudhunya susah, bisa tetap sholat di waktunya, tapi wudhunya satu wudhu, misalkan duhur, saya duhurnya mepet sama asar, biar nanti pakai wudhunya duhur, bisa juga sholat asar. Nah ini lain lagi, ini namanya udzur, ini namanya istilahnya jalan keluar ketika kita dapat kesulitan. Ketika kita sulit untuk melakukan yang ini, kita ambil. Nah, tapi paling yang dimaksud di sini adalah rutinitas pada umumnya kita, istiqomahnya kita ini loh. Kalau kita disuruh milih sholat di awal waktu apa di akhir waktu, usahakan selalu di awal. Begitu kita dapat udzur, begitu kita kena udzur, sakit kah, tidak bisa sholat ke masjid kah, dan lain sebagainya karena udzur syar'i, ini walaupun kita sholatnya di akhir waktu, tetap dikasih sama Allah Ta'ala pahalanya awal waktu. Kenapa? Karena kita istiqomah di dalamnya. Karena kita istiqomah. Makanya istilahnya jenengan rutin duduk di majelis ini. Nanti pas ada hari Senin kita tidak bisa datang. Kita tidak bisa datang ke majelis karena memang ada udzur syar'i, harus keluar kota kah, karena sakit kah, atau bahkan meninggal dunia. Orang-orang ngaji Senin jenengan tetap ikut dapat pahala.
pahalanya. Kenapa? Karena kita istiqomah di dalamnya. Allah Ta'ala baiknya seperti itu. Baiknya Allah Ta'ala seperti itu kepada kita. Nah, selain itu, Habib Abdullah mengatakan selain sholat di awal waktu, hendaknya kamu juga menjaga sholat-sholat wajibmu itu diliputi dengan sholat-sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat tersebut. Jadi namanya yang kita kenal dengan namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat yang bahkan tidak pernah ditinggalkan sama Nabi fi hadarihi au fi safari. Rasulullah bepergian tetap dilaksanakan, Rasulullah di rumah juga tetap dilaksanakan. Bahkan dikatakan sholat rawatib ini wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Bagi Nabi Muhammad wajib, bagi kita umatnya Nabi ini hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau kita mau ngikuti Nabi jadi orangnya, karena sholat itu ibadah yang paling afdol, maka sunnah yang paling afdol juga sunnah yang berkaitan dengan sholat. Ngalahkan sunnahnya puasa, ngalahkan sunnahnya sedekah, ngalahkan sunnahnya umroh, umroh sunnah, ataupun sedekah sunnah, ataupun puasa sunnah. Ini yang kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, pengen punya perubahan, yang kita rubah pertama kali setelah sholat wajib adalah sholat yang berkaitan dengan sholat wajib tersebut. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya. Nah, itu adalah sholat-sholat rawatib. Wahdar antatasahal bitarki syai'in minha. Hati-hati kamu, jangan kamu gampang-gampang untuk meninggalkan sholat rawatib tersebut. Wa ma fataka minha bi'udhrin fabadir biqadai. Kalau misalkan kamu punya uzur untuk tidak melaksanakannya, maka cepat-cepatlah juga untuk mengqadha sholat sunnah tersebut. Sholat sunnah diqadha. Sholat sunnah diqadha untuk jaga kita selalu istiqomah di dalam sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.